Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidul Fitria. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu kelas 1A. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap yang terdiri dari definisi, komponen karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, serta teori pembentukan atau perubahan. Definisi sikap yaitu berorientasi pada respon, berorientasi pada kesiapan respon, dan berorientasi pada skema triadik. Definisi yang berorientasi pada respon. Menurut Louis Thurston, Renzi Likert, Charles Osgood, yaitu sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung atau favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau Berkowitz. Yang kedua, definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Menurut Chev, Bogardes, Lapierre, May, dan Alport, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu, kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan atau Lapierre. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik, yaitu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar, atau Secord and Beckman. Komponen atau struktur sikap. 3 komponen sikap yaitu kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua, afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang ketiga, konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Model trikomponen. Afek menggambarkan perasaan, cognition menggambarkan pengetahuan, dan conation menggambarkan perilaku. Selanjutnya, karakteristik sikap menurut Brigham, 1991. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari, dan sikap mempengaruhi perilaku. Sikap versus perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku, dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting, contohnya orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contohnya, sikap pada mata kuliah, rajin belajar, dapat nilai A. Yang kedua, knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contoh, sikap pada lingkungan tertentu, bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga yaitu value expressive function, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contoh, sikap anti narkoba, identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat yaitu ego defensive function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi,
dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contoh, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Sikap negatif pada gebetan, gengsi atau malu karena ditolak. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan. Kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Ketiga, teori ketidaksesuaian. Dan keempat, teori atribusi. Yang pertama, teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider, 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver dilambangkan P, orang lain dilambangkan O, dan objek lain atau seseorang dilambangkan X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan, perceiver sependapat dengan objek yang disukainya, atau perceiver tidak sependapat dengan objek yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan, perceiver tidak sependapat dengan objek yang disukainya, atau perceiver sependapat dengan objek yang tidak disukainya. Dan ketidakseimbangan, perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Kognitif disesuaikan dengan afektif, sedangkan afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, dan berusaha mengubah afektif agar sesuai dengan kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif, contohnya sikap terhadap merokok. Afektif, suka merokok, sedangkan kognitifnya tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan, mati itu rahasia ilahi atau takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif, contohnya sikap terhadap bakso langganan. Kognitif tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B, tidak suka makan bakso B. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua, yaitu akibat pengambilan keputusan dan akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contoh, sikap kurang pada si X, tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi bertambah agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu teori atribusi atau attribution theory. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contoh, perilaku tidak mencontek, dipuji guru, nilai tetap baik, sikap kurang pada mencontek atau tidak suka mencontek. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang konsep sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.